Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa ba'd. Al-mukarramun, para asatiz kita, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan dan ketabahan dalam membimbing kita semua. Al-Mukarram, Tuan Guru, yang juga kita doakan mudah-mudahan diberikan umur yang panjang dan keberkahan beliau mengalir kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sesuai program yang sudah diselenggarakan oleh pengurus yayasan atau pengurus pondok, para guru-guru kita, menjalani libur ini insyaallah sekitar 3 minggu ke depan akan diisi dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Yang penting pada bersungguh-sungguh, tidak main-main. Dan untuk program yang bersama saya mungkin melanjutkan, sudah lama kita berpisah, tapi nggak tahu ini orang-orangnya baru semua atau bagaimana nih? Lama ya? Kalau begitu saya tanya, dulu saya sampai mana kita? Hadis keberapa? 7? 7 sudah, 6 dia bilang. 5 dia bilang. 7 apa 5 apa 6? Oh, kok saya merasa sudah hadis ke-39. Ya. Jadi kalau sama saya aja, kita lanjutkan saja. Cuma sampai mana lupa saya? 7. Sekarang yang ke, oh sekarang yang ke-8. Yang banat ada pendapat lain? Nggak ada. Hai, kita baca hadis ke-8. Qala al-Imam an-Nawawi wa bi sanadin al-muttasil ilayhi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa nafahatihi wa barakatihi wa musannafatihi fid dharain amin. Wa bihi ilayhi qala an sayyidina ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah qala umirtu an uqatilan nas. Oh, masyaallah. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan memerangi manusia. Tuh, Nabi diperintahkan memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan, sehingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Wa yuqimus shalah, dan mereka sehingga mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asimu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kalau mereka sudah melaksanakan itu, maka darah mereka menjadi terlindungi, begitu juga harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali memang untuk hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisab atau perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling harus digarisbawahi dari hadis ini, uqatil, memerangi ya, atau membunuh. Memerangi lebih tepat. Kalau membunuh itu apa? Aqtul. Qatala yaqtulu, membunuh. Kalau uqatilu, qatala yuqatilu, peperangan atau memerangi. Muqatalah. Muqatalah itu dari sigat atau wazan apa?
fa'ala yufa'ilu, terus mufa'alatan, yang mengandung makna timbal balik. Musara'ah misalnya. Waktu saya di Mekah, saya suka nonton musara'ah. Apa musara'ah hurrah namanya. Kalau di sini gulat bebas. Smackdown. Ya. Smackdown yang tinju bebas itu terus ditindih 1 2 3, gitu kan? Itu baru menang itu. Masih sekarang ada itu. Atau kalian tidak suka nonton? Saya suka itu nonton itu dulu. Sampai ingat saya jagoan-jagoan saya itu, zaman saya masih kecil. Hulk Hogan namanya. Rikishi namanya, ada yang gini. Suka ngentutin musuhnya itu sampai dia muntah-muntah. Apalagi Andre namanya. Zaman-zaman dulu. Kalau sekarang kan nggak tahu saya sudah. Kalau sekarang yang kita tonton UFC ya, Habib apa namanya? Habib apa? Nurmagomedov, ya, ila akhirnya. Musara'ah saling menggulat. Mudarabah saling memukul. Lain lagi mudarabah di bank ya. Ila akhirnya. Muqatalah saling membunuh atau perang terjadi. Jadi kenapa menggunakan uqatil? Berarti maksud Nabi itu ada timbal balik. Tidak Nabi saja yang menyerang, tetapi ada serangan balik atau malah mereka yang mendahului. Apa yang dilakukan oleh Nabi hanya menyerang balik, atau lebih tepatnya adalah membela diri. Jadi tidak boleh hadis ini mungkin salah satu hadis yang digagal pahami oleh banyak orang, terutama yang jadi teroris. Dibilang, oh kan Nabi saja diperintahkan membunuh katanya. Berarti kita harus membunuh semua orang sampai mereka masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, halal darahnya. Nah, itu yang tidak ngaji sama orang-orang, sama para ulama. Semuanya dibunuh. Tapi kalau dia paham, kalau dia ngaji, betul-betul ngaji dengan para ulama yang betul-betul ulama, maka dia paham hadis ini. Oh, Nabi ini melakukan penyerangan apabila diserang terlebih dahulu. Sebagaimana dalam Al-Quran apa katanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum ya wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadi. Sampai-sampai Nabi Allah mengatakan, berangilah di jalan Allah orang yang memerangimu. Bukan orang yang tidak beriman, orang yang kafir. Orang yang memerangimu itu perangi dia di jalan Allah. Itu pun wala ta'tadu kata Allah. Itu pun jangan melampaui batas. Misalnya sederhana, mereka begini saja, ya sudah kita begini juga. Sesuai. Jangan mereka begini kita begitu ya. Jangan kita malah kita siksa-siksa dia. Wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Hatta yashhadu an la ilaha. Kalau sudah mereka masuk Islam dan tidak lagi dan berhenti memerangi, aman sudah. Jangan lanjutkan peperangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun begini beliau sabdanya, umirtu, saya kata beliau, aku yang diperintahkan untuk berperangi. Coba berapa kali perang beliau pimpin? Berapa kali peperangan yang beliau hadiri dan bahkan pimpin pasukan Islam di situ? Ada yang tahu berapa kali perang Nabi? Berapa kali Nabi perang di zaman hayatnya? 20 sekian ya, 28, 29, hampir 30.
hampir 30 peperangan. Atau mungkin 30-an. Nanti kita buka lagi kitabnya. Tetapi coba 30 kali dan beliau pemimpinnya yang terdepan. Tapi satu pun tidak ada yang mati di tangan Rasulullah SAW. Ayo buka sejarah, buka sirah, buka kitab-kitabnya. Padahal beliau diperintahkan. Beliau bilang aku diperintahkan. Terus beliau yang memimpin peperangan dan lebih dari 28-an, mungkin hampir 30 kali peperangan. Tapi tidak ada yang beliau bunuh. Itu juga bukti kuat bahwa hadis ini harus dipahami dengan benar. Ya. Bukan ngambil mentahnya, oh ayo kita bunuh, ayo kita perang. Tidak seperti itu. Paham? Paham nggak ini yang perempuan? Jangan ada jadi teroris ya. Ada yang mau jadi teroris di sini? Cita-cita jadi teroris ada? Nauzubillah min. Hanya satu yang beliau bunuh. Lupa saya namanya. Ada yang tahu? Ada tahu namanya? Ustaz tahu? Ingat siapa namanya? Di depan si Dasing. Siapa namanya ingat? Ada satu yang dibunuh oleh Nabi SAW. Satu-satunya. Lupa saya namanya. Ubay, kalau nggak ada Ubay bin apa gitu, Allahu a'lam. Nanti dicari ya. Yang mana pada orang itulah turunnya ayat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Wa ma ramaita idz ramaita walakin Allah. Ada sahabat, ada orang kafir. Hafal sekali ayat itu ya. Ada orang kafir yang mana orang kafir ini tidak mau sama sahabat perangnya. Begitu ada sahabat, saya tidak mau lawan kamu katanya. Bukan kamu level saya. Coba orang ini yang jahat ini, saya lupa namanya. Apa katanya? Saya aja Muhammad langsung level saya, musuh saya. Coba, kan kurang ajar ya. Gak mau dia layani sahabat yang lain perang. Dia mengincar Rasulullah SAW saja. Gak mau yang lain. Sahabat bilang, noak sekali orang ini. Langkahi dulu mayat kita, enggak mau. Bukan level katanya. Betul, diterobos. Ternyata belum nyampe, masih jauh. Nabi langsung disuruh sama sahabat, dibujuk sama sahabat. Ya Rasulullah, lempar itu. Udah ikhlas kami dia nyampe depan engkau ya Rasulullah. Lempar panahmu ya Rasulullah. Kalau lempar panah kan mati di jauh kan? Saking tidak ikhlas sahabat, saking ibaratnya marah sekali sama, ibaratnya apa ya, gemes mau dicincang-cincang kayaknya orang itu. Jadi ya Rasulullah, karena engkau saja disasar, lempar panah engkau ya Rasulullah, biar dia mati dari jauh. Rasulullah nggak mau. Yo, coba. Padahal umir itu, nah supaya kita paham. Karena Rasulullah ini adalah rahmatan lil alamin. Kalau beliau banyak yang beliau bunuh dalam satu kali peperangan, 70 orang dibunuh, ya, kali 30 berapa orang, mana rahmatan lil alaminnya? Betul apa tidak? Saya ini rahmatan lil alamin, wahai para sekalian, punya tugas begini-gini. Saya tidak membunuh walaupun orang kafir, walaupun orang yang memerangi sekalipun. Terbukti di perang Badar, perang mana ada yang beliau bunuh? Malah beliau yang luka-luka kan? Sallallahu alaihi wasallam. Apa dalam Al-Quran? Muhammadun Rasulullah. Titik, jangan koma. Waw istinaf, bukan waw ataf. Muhammadun yang namanya Sayyidina Muhammad, beliau Rasulullah, utusan titik sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu, itu waw istinaf, bukan waw ataf.
Adapun orang-orang yang bersama beliau, para sahabat, mereka lah yang apa? Asyidda'u 'alal kuffar. Surat Al-Fath, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaquna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ila akhirih. Jadi orang para sahabat itulah yang asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Mereka lah yang memusuhi orang kafir dan kasih sayang sesama mereka. Tapi kalau Nabi SAW rahmatan lil alamin, ternyata beliau tidak mau. Akhirnya turun ayat wa ma ramaita id ramaita walakin Allah. Wahai Muhammad, kalau kali ini aja saya izinkan kami bunuh. Ya Rasul, ya Allah, ya Rasul, tidak kuat ya Rasul. Saya enggak engkau ciptakan untuk itu ya Rasul, ya Allah. Tidak bisa tangan ini, tidak bisa. Memang sudah disetting mode-nya off membunuh itu ya. Sudah di off. Jadi nggak bisa membunuh. Apa kata Allah? Lempar wahai Muhammad. Jangan khawatir. Bukan kamu kok yang lempar ketika kamu melempar, tapi aku yang melempar, kata Allah. Tenang, walaupun kamu yang melempar, bukan kamu kok yang melempar. Kamu tetap rahmatan lil alamin. Walakin Allah rama. Allah yang melempar. Lempar sudah. Oh, kalau begitu siap ya Allah katanya kan. Langsung dilempar pas kena lehernya orang itu dan mati dari kejauhan. Hanya itulah satu-satunya yang mati di tangan Rasulullah. Berapa puluh kali peperangan. Itu pun percaya tidak percaya. Percaya tidak percaya, terserah. Mau percaya tidak percaya, terserah. Ada seorang waliullah waktu saya di Mesir mengatakan yang satu itu masuk surga. Kenapa? Karena mati, beruntung dia. Mati di tangan rahmatan lil alamin. Walaupun tidak pernah mengucapkan syahadat sama sekali. Kafir tulen. Tapi beruntungnya di mana? Matinya di tangan rahmatan lil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung masuk surga. Percaya tidak percaya? Percaya tidak percaya tidak masalah itu. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi tidak semua kita ambil mentah. Ya, membunuh, memerangi. Ada syarat-syaratnya, ada banyak prosesnya sehingga boleh membunuh. Kan ada sanksi-sanksi juga ya, sanksi dalam Islam seperti orang yang berzina, apa sanksinya? Rajam yang bagi yang sudah berkeluarga, sudah menikah. Kalau yang belum, dijilid ya 100 kali. Yang membunuh dan seterusnya ya, semua potong, yang mencuri potong itu juga jangan diambil mentah-mentah. Kita baca sejarah seperti tadi. Kalau kita ambil mentah-mentah kan semua orang kafir halal darahnya, seperti orang teroris begitu. Tapi kita baca sejarah, ternyata Nabi tidak pernah bunuh, cuma satu orang aja, itu pun masuk surga. Nah nih. Terus begitu juga ayat-ayat sanksi. Mungkin ada yang bertanya, kok sekarang nggak berlaku syariat Islam? Hati-hati ya. Hati-hati dengan gerakan-gerakan yang kadang-kadang kita saking girah kita sama agama Islam, cepat kita tertipu, cepat terjebak. Jangan. Panjang jenggotnya, bulat jidatnya, ya, segala macam gayanya, terus teriak-teriak, terus takbir, Allahu Akbar, takbir. Kan? Jangan tertipu. Jangan tertipu. Nabi aja nggak pernah begitu. Lihat, ini kenapa? Maunya apa orang ini yang teriak-teriak ini? Maunya apa? Maunya perang. Ya kok maunya perang? Kita nggak mau perang. Kalau nggak mereka yang duluan perangi, kita nggak akan perangi. Ini kok ngajak-ngajak perang duluan? Tegakkan syariat Allah, tegakkan hukum-hukum Allah. Sebentar dulu, di zaman sahabat saja tidak ditegakkan. Paham apa tidak? Zaman Sayyidina Umar kan
dibatalkan potong tangan itu. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, padahal beliau yang membuat peraturan itu, beliau bilang, ayo yang berzina dijilid, yang sudah menikah dirajam. Kan begitu? Siapa yang buat itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berzina dicuekin sama Nabi? Ayo. Itu yang harus kita pahami yang begitu. Maksudnya dicuekin itu enggak diberlakukan. Sampai ada perempuan kan yang datang ke Nabi, ya Rasulullah saya berzina ya Rasulullah. Dalam mungkin sahabat bilang, banget mau perempuan ini katanya. Coba diam-diam sudah. Apa kata Nabi? Coba. Rasulullah sallallahu alaihi yang buat peraturan itu. Nabi tidak bilang takbir, ayo dirajam, tidak begitu. Tapi apa Nabi bilang? Jadi dia, paham jadi? Positif kamu, jadi dia, jadi anak gitu. Itu ditanya sama Nabi. Jadi dia? Enggak ya Rasulullah, jadi dia. Positif ya, bukan positif corona tapi ya positif hamil. Terus masa kamu tega sama anakmu? Boleh menjaga anakmu sampai dia lahir baru kamu kesini, coba. Coba orang-orang yang takbir teriak-teriak di mana-mana, mungkin digorok langsung tuh perempuan itu, kasihan. Pulang anakmu itu diapain? Apa salahnya anakmu itu? Iya Rasul. Udah gitu Nabi tidak bilang nanti awas kalau nggak balik, nggak pernah. Udah bilang. Padahal beliau yang buat peraturan. Ternyata lama-lama datang perempuan itu bawa anak. Coba. Ya Rasulullah, sudah lahir anak saya. Nggak gaji. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Nabi bilang, terus ini siapa yang asuh? Ada ya Rasul. Susui dia. Berapa masa menyusui? Berapa waktu menyusui? 2 tahun. Ya ada pengalaman. Bukan pengalaman menyusui nih ya. Pengalaman menyusu tanpa i. Sama ibunya dulu. Ya, 2 tahun ya. Semua sih kalau itu pengalaman kita semua. Cuma saya lebih berpengalaman lagi sama Ustaz Husni. Jangan macam-macam kalian ya. Baik. Tuh. Sampai mana kita tadi? Pasti lupa. Menyusunya doang diingat. Susui anakmu itu selama 2 tahun. Sampai besar. Sampai dia bisa makan. Setelah 2 tahun balik dia. Perempuan ini membawa bayinya sambil anaknya memegang sepotong roti. Ya Rasulullah sudah bisa makan dia ya Rasulullah. Tidak butuh lagi ada susu saya. Apa aja mau katanya. Rajam saya. Yo nenek kayu saya aja tidak pernah saya mau rajam kamu. Kenapa kamu mau rajam sendiri? Itulah rahmatan lil alamin. Yang punya peraturan, yang buat peraturan itu. Yang buat peraturan aja santai aja. Kenapa kok kita teriak-teriak? Paham? Hal-hal seperti ini penting ditanamkan. Karena di sekitar kalian banyak, di seluruh dunia ini, di Indonesia juga banyak yang maunya perang aja. Jangan kalian begitu ya. Hanya udah tidak ada alasan lagi Nabi ya. Aneh. Kalau begitu ya sudah. Bukan saya yang rajam nih sahabat-sahabat, gawe kalian. Nabi tidak ikut-ikutan. Tahu rajam kan? Ditanam badannya kan setengah, terus dilempar pakai batu sampai mati kan? Nabi saja tidak mau itu terjadi, disuruh pulang. Andai kata dia tidak balik-balik, perempuan itu aman sudah dia. Tapi kan balik-balik aja deh. Ya sudah kata Nabi. Nah sahabat pun melempar batu. Ada Sayyidina Muawiyah atau Sayyidina Khalid bin Walid, Allahu a'lam, lupa. Ada seorang sahabat yang melempar dengan
kalimat-kalimat kasar. Kalimat kalau mungkin di kita aja plot mata bingung lah, mungkin kan sambil begitu mungkin. Yang lain aja melempar doang. Ada sahabat yang melempar sambil keluar kata-kata kasar. Di situ Rasulullah mendengar itu marahnya luar biasa. Siapa yang dimarahi? Sahabat itu. Padahal itu yang berzina, yang dirajam, yang dihukum. Beliau tidak mau lihat, tidak kuat. Mendengar ada sahabat yang mengeluarkan kata kasar kepada wanita yang berzina itu, marah luar biasa Rasul. Sampai dipanggil sahabat itu, kamu tahu nggak? Diam kamu, katanya. Jaga mulutmu. Ya. Wanita itu sudah bertaubat, katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Andai kata taubatnya itu dibagi-bagi ke semua penduduk Madinah, kebagian semuanya, kata Nabi. Saking besar taubatnya. Malah yang dibela perempuan itu. Itulah rahmatan lil alamin. Begitu juga kita belajar dari sejarah itu, jangan dikit-dikit tegakkan. Nabi saja yang membuat peraturan itu yang tegak di zaman itu, santai-santai saja kok. Tidak terlalu lebay. Ya, tidak lebay. Wallahu taala alam. Ini ada kertas. Kita sampai jam berapa, Ustaz? Sampai jam berapa kita ini aja sudah panasan itu? 9? 11 itu udah malam. Ya, terus itu gimana nasibnya terus itu? Jadi pindang dia terus. Rahmatan lil alamin, kasihanilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan baca 2-3 hadis karena terbatas pertemuan kita mungkin kurang lebih 3 kali. Mungkin satu pertemuan bisa 2-3 hadis. Jika memang waktunya sampai jam saya serahkan ke Ustadznya. Kapan sampai jam berapa beliau tentukan, sampai jam situ udah. Ya. Bagaimana pemahaman yang benar dalam ayat ini? Innaka la tasma'ul mauta. Yang kedua, al-yawma akmaltu lakum. 3, simahum fi wujuhihim. 4. Oh, udah ada lagi. Dalil ini sering dipakai Wahabi. Begini, soal mendengar mayit memang atau membuat mayit mendengar itu memang pada dasarnya bukan urusan siapa-siapa, tapi urusan Allah. Contohnya begini, tidak usah soal mendengar mayit. Jangan soal mendengar mayit. Soal menolong orang saja. Di sini pasti banyak menolong orangnya. Insyaallah. Ya. Coba orang Wahabi di sini astagfirullah dibilang. Yang menolong hanyalah Allah. Dibilang sebegitu ya. Hanya Allah yang menolong. Kalau minta tolonglah sama Allah. Itu kan cara pikirnya begitu. Kita bilang baik-baik, betul Allah yang menolong. Tapi kita ini sebab. Kita ini perantara. Kita pun menolong tapi dengan izin Allah. Hakikatnya Allah yang menolong. Ini majaz saja namanya, dalam bahasa itu namanya majaz akli. Majaz akli namanya. Majaz akli. Maksudnya sebenarnya Allah yang menolong lewat kita. Cuma kan belo lalo, kita menolong sudah kan itu. Nggak masalah. Dalam Al-Quran juga diperintahkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah. Tetapi dalam hadis idza sta'anta fasta'in bil, kalau mau minta tolong sama Allah. Orang Wahabi mungkin mengambil lihat ini bertentangan. Yo, Allah bilang saling tolong menolonglah. Dalam hadis bilang minta tolong sama Allah. Dalam hadis juga ada hadis lain apa katanya? Innallaha fi aunil 'abdi
madam al-abdu fi auni akhihi. Allah baru menolong seorang hamba apabila hamba itu menolong saudara. Iya. Itu disuruh menolong. Tapi di hadis lain minta tolong sama Allah. Apakah itu bertentangan? Tidak. Makanya ngaji semeton ngaji. Terus maksudnya apa? Semuanya tetap yang menolong adalah Allah. Kita ini hanyalah sebab, hanyalah perantara. Ayo kita makan nasi. Yang bikin kenyang apa? Nasi kan? Kalau yang tidak paham, syirik katanya. Kok nasi yang bikin kenyang? Astaghfirullahaladzim. Nasi itu benda mati, yang bikin kenyang adalah Allah. Ini kaji ya. Tidak paham majas namanya. Kita walaupun bahasa kita nasi bikin kenyang, tapi tetap kalau kita habis makan apa kita bilang alhamdulillah. Pernah nggak kita bilang alhamdulillah aruzi, alhamdulillah nasi? Pernah? Segala jenis puji bagi nasi yang telah membuat kita kenyang. Pernah kita? Tidak pernah. Tetap alhamdulillah. Saya walaupun nunjuk ke atas bukan berarti ya. Baik. Itu juga namanya majas. Paham kan? Begitu juga dalam mendengar orang mayit, memperdengarkan orang mayit. Apapun memberi manfaat, memberi mudarat, hakikatnya bukan kita. Tapi kalau Allah mengizinkan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan terjadi. Kan waktu habis perang, salah satu peperangan selesai, Nabi berbicara sama orang-orang kafir yang sudah meninggal, sudah jadi bangke. Nabi bilang, laqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Nabi ini ngomong sama bangke-bangke itu, kami telah menemukan janji Tuhan kami telah ditepati. Apakah kalian menemukan janji Tuhan kalian sudah ditepati? Sahabat bilang, ya Rasulullah, masa engkau bicara sama mereka sudah jadi bangke begitu? Ternyata apa kata Nabi? Wallahi lasta bi'asma' minhu. Kan begitu. Demi Allah kata Nabi, kamu bukan lebih mendengar daripada mereka. Artinya apa? Nabi bersumpah mereka lebih mendengar beliau daripada sahabat itu. Hadis itu ya apa? Kan hadis itu terus sama yang ya. Jadi mereka sangat-sangat mendengar, tetapi persoalannya siapa yang membuat mereka mendengar? Manusia atau Allah? Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menolak Ajak Wahabi ini bukan hanya ini ditolak, karamah tidak ada dibilang. Masa ada? Masa wali bisa mampu? Astaghfirullahaladzim, syirik dibilang. Karena di otaknya wali itu yang punya kemampuan. Kalau di kita kan enggak, bukan wali itu punya kemampuan. Allah Subhanahu wa taala yang punya kekuasaan. Allah yang membuat dia begitu, dan Allah Maha Kuasa. Jadi enggak ada yang aneh. Ya. Baik. Begitulah kurang lebih. Al-yawma akmaltu lakum. Iya, sudah disempurnakan agama. Begini, disempurnakan agama. Aduh, apa kita bilang ya? Jadi seperti Nabi sudah menanam bibit. Paham? Menanam bibit apa? Bibit jeruk misalnya. Bibit jeruk. Ditanam. Kata Nabi. Nabi bilang, sudah sempurna sudah. Sempurna sudah, tinggal nunggu tumbuhnya. Betul apa tidak? Tumbuhlah dia. Cuing. Nabi sudah meninggal. Di zaman sahabat bilang, Masya Allah, sempurna sekali betul hasil buah tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Karena sahabat paham. Kalau Wahabi lain ceritanya. Untung tidak ada Wahabi di zaman sahabat ya.
Kalau ada Wahabi di zaman sahabat, astagfirullah. Kullu bid'atin dhalalah. Tidak ada di zaman Nabi ini yang tweet ini enggak ada di zaman Nabi. Padahal Nabi sudah bilang sempurna sudah. Ini apa ini tweet-tweetnya apa ini? Sahabat jak paham, biarkan. Malah kita pelihara, kita siram-siram dia, kita jaga dia. Karena itu dari Nabi juga, dari bibit yang ditanam oleh Nabi dengan sempurna. Bibit bijinya yang biji yang ditanam oleh Nabi itu biji yang sempurna. Itu maksudnya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Di zaman tabi'in besar dia. Besar kan pohon jeruk besar ya. Ya Allah, Wahabi muncul. Bid'ah katanya. Apa ini tidak ada di zaman Nabi? Orang para ulama tabi'in yang ada di situ. Duduk. Jadi itu. Ini walaupun tidak ada di zaman Nabi, tapi datangnya dari bibit yang ditanam oleh Nabi dengan sempurna. Paham? Lebih parah lagi zaman-zaman berikutnya ya. Dan terbukti. Ini sekedar perumpamaan supaya kita paham agama ini seperti apa. Yang sempurna itu maksudnya apa? Ayo tiba-tiba muncul buahnya. Yang Wahabi mana mau makan bid'ah katanya. Tapi yang paham, yang mengaji betul, yang paham bagaimana apa itu bid'ah yang sebenar-benarnya malah diambil, dicuci ya, dimakan, nikmat dibagi-bagi. Tidak ada takut-takut bid'ah. Kenapa? Karena yakin ini biji sempurna dan sangat-sangat baik, sangat bagus karena tumbuh dari bibit yang ditanam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Setelahnya lagi beberapa tahun kemudian muncul jus jeruk. Ini very bid'ah ini apa? Masih juga yang masih mending yang nempel di pohonnya ya. Ini udah di luar. Apa ini? Orang yang ngaji bilang, udah apa-apa, ini enak juga. Karena dia berasal dari jeruk itu, dan jeruk itu berasal dari bibit yang ditanam Rasulullah. Wahabi ja'ah. Di zaman Nabi sudah sempurna. Ini apa ini? Itu namanya tidak paham, tidak mengaji. Sakit jahil binara awatna. Silainan si'ta mengaji. Besok-besoknya lagi apa yang muncul? Selai. Ya? Selai jeruk. Ada itu selai jeruk. Tahu selai enggak? Kalian ini makanannya pelecing doang sama. Selai, ada selai pakai roti itu. Makanya yang maju sedikit jadi orang. Ya. Ada selai jeruk. Kan lain lagi bentuknya itu. Apa lagi ini kan? Lama ada yang ditaruh di air. Dia itu ya. CDR kan namanya itu. Mana kalian tahu gawah kalian ini? Enggak pernah minum itu. Tahu itu? Enggak tahu. CDR itu kan dari jeruk juga. Belum lagi ada vitamin C yang diminum-minum itu, yang di kapsul-kapsul atau pil-pil itu. La ilallah. Semakin banyak kreasi-kreasi dan bid'ah. Tapi bid'ah hasanah bagi yang paham. Yang tidak paham jak sayyi'ah doang sih. Semua. Paham contoh ini? Paham contohnya? Pegang kot-kot contoh itu. Dan kias dia. Nabi yang sudah sempurna apa? Jadi paham kita. Yang apa yang terjadi sekarang ini setelah zaman beliau sampai sekarang adalah buah dari apa yang beliau tanam. Bukan hal baru. Memang baru muncul, tidak ada di zaman beliau, tetapi semuanya berasal dari apa yang diajarkan oleh beliau. Paham apa tidak? Contoh Nabi mengajarkan doa. Doa itu berkembang. Banyak doa kita dengar sekarang.
ada hizib lagi, banyak hizib malah, ada hizbus sir, hizbul kabir, hizbus sabir, hizbul bahr, hizbul bar, hizbus saifi, ada hizbus sirril masun Imam Ghazali, hizbun nawawi, hizib nahdlatul watan. Ayo, semua itu kreasi-kreasi para ahli dari doa yang ditanam oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah kurang lebih. Ini banyak sekali pertanyaan. Jadi simahum fi wujuhihim ya, bukan ala wujuhihim. Kan ada fi, ada ala, ada in, ada on. Di dalam meja apa kita bilang? In the table ya. Di atas meja apa kita bilang? On kan? On ya. Jadi ada in, ada o. Kalau yang nampak kelihatan tuh in atau on? Kalau in tidak kelihatan, itulah fi. Kalau in itu fi, kalau on itu ala. Ya. Simahum apa dibilang? Simahum fi atau ala? Berarti nampak apa tidak nampak? Tidak nampak. Di dalam wajah mereka ada pancaran cahaya, ada tanda-tanda sudah aneh. Orang-orang tertentu juga yang bisa melihat tanda-tanda itu. La ya'riful wali ilal wali. Tapi kalau ala baru, kalau yang hitam-hitam apalagi titik-titik di sini tidak keluar, ada mata-matanya ya. Itu ala di atas. Bukan wujuh lagi, jidat namanya, ru'usi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita sujud dengan benar, harusnya tidak ada muncul tanda-tanda begitu. Ya. Wallahu a'lam. Kan salat itu lebih afdal dari puasa. Terus kenapa di saat wanita yang sedang haid itu puasa yang diqada? Kenapa enggak salat yang diqada? Kalau puasa kan cuma sekali setahun ya. Salat dong kewalahan dia. Ya, karena itu pekerjaan sehari-hari. Engkau singin ini. Baik. Insyaallah lain waktulah. Ada lagi? Kita baca lanjutkan. Cukup barangkali Ustaz ya? Enggak, program yang sudah dibuat yang itu sampai jam berapa? Oh, sudah dong jam 8. Apa bilang jam 11? Nah, pas berarti waktu sudah selesai. Mudah-mudahan manfaatnya. Berarti kita cukupkan satu hadis. Insyaallah hari Rabu yang akan datang kita lanjut. Kathratul kalam yunsi ba'dahu ba'dah. Memang banyak, terlalu panjang, terlalu banyak juga akan membuat mudah lupa. Saya siluetna kan jadi lupa. Ya, khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik pengajian ya, ma qalla sedikit, ma qalla wa dalla. Sedikit tapi bermanfaat bisa diamalkan, mudah diamalkan ya. Daripada banyak bingung tidak ada yang diamalkan Pak ya. Atau banyak panjang kemana-mana muter-muter tapi nggak ada pelajaran yang bisa dipetik, yang bisa dilaksanakan sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya sekali lagi, dan insyaallah besok minggu yang akan datang kita lanjut ke hadis yang ke-9 ya. Ke-9 insyaallah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ana wa iyyakum bima qara'nahu fi hadzal yawm. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.